Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih parah ya. Keterlaluan ya. Bayangkan di NTB ada seorang wanita warga negara asing teriak-teriak ya, acak-acak masjid ketika sedang lagi tadarusan, guys. Wow, wow, luar biasa. Tidak hanya komplain, tapi mikrofon diacak-acak, kemudian ya orang yang tadarusan dicakar-cakar gitu ya, ada yang luka juga. Wow, 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 wow. Menurut saya ini sangat-sangat keterlaluan ya. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa warga negara asing ini berani-beraninya mendobrak ya orang yang lagi tadarusan? Apa alasannya? Jadi, menurut saya pribadi, ini semacam keanehan ya. Kenapa orang bule itu selalu suka dengan hal-hal yang sangat frontal seperti ini? Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, kalau saya amati itu, orang bule itu cenderung belak-belakan gitu ya. Mereka itu nggak mau istilah nggak enakan. Kalau ada masalah seperti ini langsung dilabrak gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk melabrak ya. Jadi guys, kejadian ini terjadi di NTB. Nah, di NTB itu kan ada tempat wisata bertaraf internasional, yaitu di Lombok. Di dekat penginapan daripada si bule ini, warga negara asing ini, yang diduga namanya Miranda Lee ya. Jadi si Miranda Lee ini tinggal di sebuah villa. Di dekat villa itu ada masjid sekitar 50 meter lah dari villanya. Saya juga heran ya, kenapa sih dia memilih villa di dekat masjid ya kan. Nah, ketika tadarusan ya, mungkin dia terganggu tidur pada saat malam hari ya, sehingga dia ngamuk-ngamuk gitu ya. Ada videonya tuh ya, lucu banget videonya. Nah, yang paling lucunya, ketika dia acak-acak masjid ya, mikrofon dirusak ya, kemudian dia cakar-cakar orang yang ada di sana sampai luka. Dan lucunya dia bawa HP guys ya. HP orang yang tadarusan di situ, umat yang tadarusan di masjid itu dibawa HP-nya pulang ke masjid. Sorry, pulang ke villanya gitu. Saya juga waktu baca beritanya, saya tuh ngakak guys. Saya juga bingung kenapa dia malah maling HP gitu. Jadi saya juga nggak habis pikir gitu ya, kenapa si bule ini nekat banget gitu ya ngambil HP warga yang ada di sana lalu dibawa ke villanya gitu. Ya apakah ini barang bukti gitu? Dia maling gitu? Nggak mungkin ya warga negara asing pura-pura marahin orang tadarusan gitu ya, lalu maling HP gitu ya. Jadi kejadian ini langsung diamankan polisi ya, supaya apa? Supaya warga negara asing ini tidak dikeroyok ya, takutnya di massa ya, sehingga diamankan oleh polisi. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa hal seperti ini tidak pernah kita pikirkan? Dan ini sebenarnya sudah saya sangat sering ya bahas hal seperti ini ya, walaupun ini topik yang sensitif ya, mau nggak mau saya harus bahas sih gitu ya. Saya sebagai konten kreator ya saya harus bahas ya, demi kepentingan bersama. Karena di video-video saya sebelumnya banyak tuh ya saya bahas tentang TOA ya. Dan setiap saya bikin video tentang pembahasan TOA, biasanya teman-teman muslim ya, kalau saya perhatikan komennya itu nggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya, komennya itu ya rata positif ya. Rata-rata mengatakan ya saya juga sebagai muslim agak sedikit terganggu gitu ya. Jadi itu artinya ya kita itu kadang sungkan gitu ya mengungkapkan. Nah di video ini kan kita lebih terbuka ya mengungkapkan apa yang ada di hati kita gitu ya. Kalau kita negur langsung ya, misalnya nih kita langsung melakukan seperti yang dilakukan oleh warga negara asing ini ya kan, langsung dilabrak gitu kan, kita bisa dimasa kan, bisa diambil celurit ya kan, kita bisa dibacok ya kan. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kalau dari internet ya, ya orang yang nonton video kan pasti tahu dong ya komen-komen daripada netizen gitu ya. Jadi komen daripada netizen itu sangat mempengaruhi guys. Saya tuh kalau nonton video, kalau misalnya nih ada permasalahan ya, biasanya saya lihat komentarnya dulu ya, apakah komentarnya itu pro dan kontra. Nah kalau biasanya pro ya,
tiba-tiba kita komen yang kontra itu sangat sangat bermasalah sekali gitu ya. Ya bisa dibully kita gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, setiap saya bahas tentang Toa itu biasanya ada banyak yang komplain guys ya. Tapi yang dikomplain itu bukan ajan ya. Yang dikomplain itu adalah ketika suara-suara yang kurang penting ya, seperti anak kecil rebutan mikrofon di masjid, kemudian ibu-ibu pengajian di siang bolong gitu ya, kemudian minta bantuan misalnya seperti donasi dan sebagainya ya. Kebetulan masjid di pinggir jalan seperti yang di Bekasi kemarin ya, di video sebelumnya saya udah bahas nih ya, itu maksudnya yang dikomplain, bukan ajan ya. Ajan kan cuma sebentar doang ya, 5 menit, saya juga nggak terganggu ya dengan suara ajan ya, nggak jadi masalah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia itu nggak ada regulasi yang mengurus ini gitu ya? Nggak ada regulasi yang fokus ngurusi yang namanya masalah ini ya. Seperti misalnya regulasi mengurusi yang namanya, misalnya nih ya, ada daerah wisata. Gimana supaya daerah wisata ini menghasilkan cuan? Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kenyamanan daripada wisatawan. Disclaimer on ya, saya tidak berpihak di sini ya, saya tidak berpihak pada wisatawan ya, saya tidak berpihak pada warga negara asing. Tapi gini guys, mohon maaf ya, kalau kita masih miskin, mohon maaf bagi yang nonton videonya, tidak semua warga Indonesia itu miskin ya. Tapi kalau negara kita masih miskin, masih terbelakang, masih belum negara maju ya, masih kekurangan, ya kita harus rasional dong ya. Karena warga negara asing itu datang ke Indonesia itu kan mereka ninggalin duit di negara kita ya kan. Mereka kan beli paspor ya, visa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya itu membantu perekonomian negara kita. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menyadari ini gitu ya. Kita sebagai kaum intelektual harus melihat sejauh ini ya. Supaya apa? Supaya kita itu melek dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan loh, jarang dibahas ini ya. Jadi masyarakat yang SDM-nya rendah, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang tersinggung nanti ya. Padahal saya ngomong belak-belakan, saya ngomong jujur apa adanya. Sama seperti di video saya sebelumnya ya, di video saya kemarin yang saya bahas penggunaan suara Toa di Kuwait ya. Kenapa Kuwait lebih menekankan yang namanya kenyamanan wisatawan? Apa alasannya? Karena penghasilan mereka dari wisatawan itu banyak. Sehingga apa? Sehingga ketika saat bulan Ramadan sekalipun ya, pada saat tadarusan, pada saat taraweh, mereka tidak menggunakan toa luar, tapi toa dalam. Toa dalam pun ada waktunya gitu ya, nggak boleh lewat dari jam 10 malam gitu ya. Kalau dari jam 6 sore, maghrib sampai jam 10 malam nggak jadi masalah ya. Ya, kalau lewat daripada jam 10 malam kan itu kan lumayan mengganggu ya. Ya sedikit mengganggu ya. Tapi nggak jadi masalah. Sok aja kalau misalnya tadarusan sampai jam 3 pagi atau jam 4 subuh juga ya. Nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kita juga boleh dong ya kita memberikan pendapat. Karena saya juga warga negara Indonesia, saya juga bayar pajak ya, boleh dong ya. Kalau kita memberikan pendapat ya. Jadi gini ya, harusnya ada regulasi yang mengurusi ini ya, khusus mengurusi yang namanya wisatawan. Karena kalau hal-hal seperti ini nggak diperhatikan, maka negara kita itu akan jalan di tempat gitu ya, nggak pernah maju gitu ya. Karena apa? Karena wisatawan seperti ini akan ngomong sama temennya gitu ya. Mereka akan ngomong sama temennya, oh ternyata, mohon maaf ya, ternyata di Indonesia itu ya berisik, ribut ya, kita tinggal di villa, tinggal di hotel ya, ribut, nggak nyaman ya, ngomong dari mulut ke mulut. Sehingga apa? Saya ini mengurangi rezeki kita gitu ya. Orang yang liburan ke Indonesia, yang meninggalkan duit di Indonesia ya, ya misalnya nih mereka datang liburan ke Indonesia, mereka bawa duit ya, yang diuntungkan siapa? Kita ya. Yang punya villa dapat duit ya, kemudian yang jualan souvenir dapat duit ya, kemudian orang-orang yang di pantai dapat duit ya, kemudian penjual makanan dapat duit ya. Jadi ekonomi muter gitu ya kalau ada wisatawan. Tapi kalau hal seperti ini nggak kita pikirkan, maka kita akan ya seperti itu terus ya, nggak ada perubahan gitu ya. Begitu terus ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus speak up gitu ya. Ya saya tidak maksa ya, tapi ya mohonlah yang nonton video nih ya, kalau Anda bekerja di pemerintahan ya, punya wewenang untuk mengurusi hal ini ya, maka harusnya ada regulasi yang mengurus ini supaya apa? Supaya tidak berulang terus gitu ya. Kalau
videonya viral sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri, viral di internasional, maka wisatawan di Indonesia akan turun drastis. Kalau wisatawan di Indonesia turun drastis, maka apa yang terjadi? Bali akan sepi, Lombok akan sepi, semuanya akan sepi ya. Sehingga apa? Sehingga kita makan apa? Ya kita bisa makan, tapi ya ala kadarnya biasa aja gitu ya. Ya tetap segitu-segitu aja gitu ya. Kehidupan kita segitu-segitu aja gitu, nggak ada perubahan gitu ya, nggak sampai jadi negara maju gitu. Itu resikonya guys. Jadi kalau saya ngomong seperti ini jangan ngeyel gitu ya. Taruhannya apa? Taruhannya kemajuan bangsa kita. Katanya kita mau jadi negara maju. Masa hal-hal sepele seperti ini juga eh, nggak bisa diterima ya kan. Kemudian kalau saya baca berita, cenderung ya kalau saya perhatikan berita mengatakan bahwa harusnya warga negara asing ini menghormati tradisi lokal. Harusnya warga negara asing ini ya menghormati orang yang lagi tadarusan. Jadi ada semacam istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menurut saya kalimat ini atau pepatah ini sangat salah total. Di mana kesalahannya? Saya akan bongkar di video ini. Kemudian, kenapa orang bule itu cenderung belak-belakan? Apa alasannya? Kenapa dia berani mendobrak masjid? Padahal di situ banyak orang. Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi adalah karena jadi guys, kalau misalnya ada orang yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ini nggak selamanya kita gunakan pada semua konteks ya. Kalau konteksnya benar ya, maka ini bisa digunakan. Tapi kalau konteksnya nggak benar ya, ini nggak bisa digunakan. Contoh misalnya, kalau kondisi Indonesia itu seperti misalnya Amerika, negara maju misalnya, ya Korea misalnya, Korea Selatan, ya Singapura misalnya. Singapura contohnya, kita ambil paling dekat Singapura ya. Singapura itu kan mereka tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Kalau buang sampah sembarangan didenda. Nah, pepatah ini cocok dengan yang terjadi di Singapura ya. Ya, jadi kalau untuk hal yang baik cocok ya. Sama seperti di Jepang misalnya. Jepang itu nggak boleh mencuri. Kalau ketinggalan HP nggak boleh diambil. Nah, pepatah ini cocok banget ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita pergi ke Jepang, kalau kita lihat HP nggak boleh dicolong, nggak boleh diambil karena CCTV di mana-mana dan polisi juga bisa melacak gitu ya. Ya sama di Singapura juga ya, kita buang puntung rokok tuh nggak boleh. Kenapa? Karena CCTV di mana-mana didenda. Ya, jadi pepatah ini sangat cocok diterapkan di Singapura dan Jepang ya. Tergantung konteks ya. Kalau di Indonesia, mohon maaf ya, kalau di Indonesia itu misalnya nih ya, kita butuh wisatawan ya. Kita butuh duitnya. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Kita nggak bisa jadi negara maju kalau ekonomi kita mandek gitu ya. Kalau kita nggak punya duit gitu ya. Ya kan? Karena kebutuhan kita tuh banyak ya. Banyak kebutuhan negara kita ya, belum mengurusi orang yang sakit, BPJS ya, banyak ya, pendidikan segala macam, MBG dan sebagainya. Pemerintah kan butuh duit banyak sebenarnya ya. Ya, daripada ngutang ya lebih baik kita mengelola negara kita dengan baik, yaitu dengan cara apa? Dengan mengelola yang namanya wisatawan ya. Jadi gini guys ya, saya juga bisa menerima kalau ada yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kondisi kita ya, tergantung konteks ya. Kondisi kita itu tidak mengizinkan menggunakan ya, tidak memungkinkan gitu menggunakan pepatah seperti ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Karena kita kan masih miskin guys ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan kalau lu miskin, lu jangan berantem gitu. Kalau masih miskin, lu jangan berantem. Dulu waktu saya dengar pepatah ini, saya tuh nggak terima ya. Tapi kalau saya pikir-pikir zaman sekarang, iya juga ya. Kalau kita miskin, berantem, nanti ditangkap polisi ya. Kemudian mengurusi yang namanya pengadilan ya, kejaksaan ya, mengurusi yang namanya pengacara dan sebagainya. Biaya pengacara berapa gitu ya. Ya kan biaya untuk polisi berapa gitu. Benar juga ya ternyata ya, kalau miskin jangan berantem ya. Ya kenapa? Karena kita nggak punya duit gitu ya untuk sewa pengacara gitu ya, kemudian ngurusi berkas-berkas apa segala macam. Pokoknya ribet deh ngurusin polisi di Konoha kan, butuh duit yang banyak gitu ya.
Kita bikin laporan di polisi juga belum tentu ditangkepin ya kan. Kalau nggak ada fulusnya kan, di Konoha tapi ya, bukan di Indonesia ya. Indonesia kan sudah mulai lebih baik katanya. Katanya ya. Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Ini hanya di Konoha. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu salah guys ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit disesuaikan gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita butuh wisatawan, butuh duit, lebih baik kita ya mengontrol yang namanya suara toa. Kalau ajan mah mungkin bule nggak marah kok ya. Mungkin ya dugaan saya. Tapi kalau sampai larut malam misalnya kan, sampai jam 10 lewat ke atas ya, itu kan baru bermasalah. Karena orang mau tidur ya kan, keganggu. Misalnya ada bayi ya, ada orang lagi capek istirahat misalnya. Ya orang lagi capek istirahat itu kan berpikirnya itu kan nggak ini ya, apa namanya, nggak kekontrol gitu ya. Dugaan saya ya, saya tidak mendukung si bule ini ya. Saya tidak mendukung bule potan ini. Saya tidak mendukung ya. Tapi menurut dugaan saya, dia itu mungkin karena kecapean, emosi, lalu mendobrak yang namanya masjid ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk mendobrak masjid ya. Saya juga tidak mendukung ya. Tapi ya kita melihat inilah kondisinya gitu ya. Ya mungkin dia kecapean ya, lagi seharian muter-muter misalnya ya kan, naik sepeda. Orang barat itu atau orang New Zealand, dia orang New Zealand ya, orang New Zealand itu kan suka jalan kaki ya, capek dong ya naik sepeda apa segala macam gitu ya, bukan seperti warga Konoha itu kan naik mobil ya, naik motor kemana-mana, malas jalan kaki ya, jadi nggak terlalu capek. Kalau orang bule itu ya mereka ya harus jalan kaki karena itu semacam culture mereka atau tradisi mereka, sehingga ya kalau ada sampai tengah malam ribut gitu ya ya mungkin saja wajar ya, dugaan saya wajar dia marah gitu. Jadi kita lah ya sebagai warga Konoha yang harus ya menyesuaikan diri dengan yang namanya warga negara asing. Ya, walaupun pada saat puasa kita tiru Kuwait dong ya. Kuwait bisa jadi hampir jadi negara makmur tuh ya, negara makmur ya lumayan ya Kuwait ya, walaupun tidak termasuk negara maju ya, tidak masuk 10 besar negara maju di dunia. Kuwait itu bisa seperti itu karena apa? Karena pemerintahnya tegas gitu ya, ada aturan jelas gitu ya. Seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya. Kalau ya di sana melanggar ya, misalnya nih ya, ada aturan tidak boleh menggunakan suara toa luar saat taraweh dan tadarusan. Kalau dilanggar, maka izinnya dicabut, izin masjidnya dicabut guys. Bukan kaleng-kaleng. Ya, mereka komitmen gitu ya. Sementara kan pemerintah Konoha kan takut ya, takut kehilangan suara gitu ya. Jadi itulah sebenarnya efek samping daripada demokrasi. Ya, bukan berarti saya nyuruh yang video untuk jadi otoriter atau kerajaan ya, tapi untuk menghadapi SDM rendah, lebih baik kerajaan, lebih baik bertangan besi. Kerajaan itu kan bertangan besi ya. Ya, supaya apa? Supaya SDM rendah bisa diatur gitu. Jadi demokrasi itu hanya cocok bagi masyarakat yang SDM tinggi. Demokrasi itu mempertahankan kemapanan, bukan meraih kemapanan ya. Jadi ini sering ketuker-tuker ya. Konoha itu kan berpikir bahwa demokrasi itu meraih kemapanan ya. Itu salah total guys. Untuk meraih kemapanan itu biasanya suatu negara itu mereka otoriter dulu ya. Kerajaan dulu ya. Rata-rata negara maju seperti itu guys. Bahkan China sekalipun ya untuk jadi negara maju mereka otoriter tuh. Ya, di tangan Xi Jinping yang bertangan besi sangat-sangat otoriter tuh ya. Karena apa? Karena masyarakat China itu nggak semuanya dulu cerdas, pintar gitu. Ada juga yang SDM rendah. Sehingga apa? Sehingga butuh tekanan gitu. Supaya apa? Supaya bisa diatur gitu ya. Tapi kalau pemerintahnya bertangan besi, butuh pemerintah yang jujur gitu ya. Bertangan besi tapi jujur gitu ya. Bukan bertangan besi tapi jahat. Nggak seperti itu ya. Bertangan besi tapi bohong. Nggak seperti itu ya. Bertangan besi tapi korupsi. Nggak seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan orang-orang bule itu karakternya itu mereka itu sangat suka belak-belakan ya. Mereka itu sangat suka to the point ya. Makanya orang bule ini berani ngelabrak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena berdasarkan antropologi ya. Secara antropologi orang barat itu sebenarnya nenek moyang mereka itu kan para pemburu ya. Petarung gitu ya. Sehingga naluri mereka, naluri ya sangat ini ya, sangat tegas ya. Kenapa? Karena nenek moyang mereka itu pemburu ya.
bukan pelaut ya. Kalau pelaut itu ya pemburu juga, tapi kita itu cenderung menunggu gitu ya. Bukan seperti nenek moyang orang barat. Kalau di laut kan kita menunggu kan, nunggu pasang dulu gitu ya. Ya, baru nunggu surut dulu gitu. Ada timernya gitu, waktunya gitu ya. Kalau nenek moyang orang-orang barat itu zaman dulu ya, mereka tiap hari berburu gitu ya, berburu di savana gitu ya, berburu di hutan dan sebagainya ya. Sehingga ya mereka itu ya belak-belakan to the point ya. Kemudian karena geografis mereka gitu ya. Jadi geografis daripada orang-orang barat itu sangat ekstrim ya. Seperti Norwegia misalnya ya, Islandia dan lain sebagainya ya, New Zealand ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Mereka sangat sangat ini terbiasa dengan cuaca ekstrim seperti misalnya salju. Bahkan salju itu sampai berbulan-bulan, guys. Sehingga mereka eh, mikir gitu ya, menggunakan otak ya, supaya apa? Supaya mereka bisa hidup. Kalau nanti terjadi salju, ya saya makan apa gitu. Sehingga mereka muter otak gitu ya. Lalu ya DNA mereka itu terbiasa dengan yang namanya mengambil keputusan secara cepat gitu ya. Belak-belakan gitu, berani dobrak gitu ya. Itu tradisi daripada orang-orang barat ya. Kemudian mereka juga punya tradisi anti korupsi. Karena apa? Karena pada saat musim salju, persediaan mereka itu kan terbatas ya. Untuk 3 bulan misalnya nih ya, musim salju. Jadi nggak boleh tuh ya, misalnya nih mereka menyimpankan persediaan makanan ya di suatu ruangan misalnya, di suatu kulkas misalnya, kulkas gede misalnya. Ya, satu kelompok misalnya. Zaman dulu kan nenek moyang daripada orang barat itu kan sama seperti nenek moyang kita ya, berkelompok-kelompok juga ya. Jadi satu kelompok itu mereka nggak boleh mencuri ya, karena mencuri yang lain kelaparan gitu, bisa mati kelaparan. Sehingga apa? Sehingga dari situlah asal muasal anti korupsi di Eropa. Ya, jadi orang Eropa itu tidak punya budaya korupsi. Sehingga Norwegia, salah satu negara paling bersih dari korupsi itu seperti Norwegia, Finlandia dan sebagainya, mereka jarang korupsi itu karena apa? Karena dari dulu sudah ditanamkan seperti itu dari nenek moyang mereka. DNA mereka sudah seperti itu ya. Bukan koruptor ya. Kalau Konoha kan DNA leluhurnya kan koruptor ya. ya, ya kan. Bahkan Daniels sampai difitnah tuh ya. Daniels dikata-katain kejam ya. Bangun jalan anyar panarukan ya, kerja paksa, kerja rodi. Padahal dibayar tuh ya sama Daniels. Cuma dikorupsi oleh bupati-bupati, gubernur-gubernur ya, wali kota, kepala desa, ya RT ya. Jadi semuanya korupsi sehingga duitnya nggak nyampe sampai bawah. Itu guys ya. Jadi secara antropologi seperti itu ya. Orang barat itu cenderung belak-belakan ya. Orang Belanda juga seperti itu ya. Rata-rata orang barat itu cenderung belak-belakan ya. Mereka nggak enakan gitu ya. Mereka berani negur gitu. Itu alasan kenapa si bule ini berani negur kalau ada suara yang keras. Karena apa? Karena mereka terbiasa seperti itu di negara mereka. Nggak seperti kita. Kalau kita itu kan kalau sendirian nggak berani. Kalau rame-rame baru berani. Karena kita punya budaya nggak enakan. Nggak enak ya. Tapi di media sosial kita ngomel-ngomel kan. Ya, itu budaya kita guys. Untung ada media sosial. Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.